ada domain, ada kodomain, ada range. Apa itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa lagi bersama ibu pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa, oke? Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Oke, kalau kalian sudah siap belajarnya, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat mendefinisikan suatu fungsi. Yang kedua, kalian dapat memahami ciri-ciri fungsi. Yang ketiga, kalian dapat menyatakan suatu fungsi dengan diagram panah, pasangan berurutan, tabel, persamaan fungsi, dan grafik. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit terlebih dahulu tentang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang relasi. Relasi adalah menyatakan hubungan antara dua himpunan dengan aturan-aturan tertentu. Dapat kalian lihat pada contoh di bawah ini. Ibu memiliki dua himpunan yang bernama himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki anggota yaitu 8, 9, dan 15, dan himpunan B mempunyai anggota 2, 3, 4, 5, 6, dan 12. Relasinya adalah kelipatan dari. Maka dapat kita hubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Angka 8 ke 2, 8 ke 4, 9 ke 3, 15 ke 5, dan 15 ke 3. Maka itu merupakan contoh dari relasi anak-anak. Oke, karena kita tadi sudah mengingat-ingat sedikit tentang pembahasan relasi, alangkah lebih baiknya kita langsung aja yuk masuk ke materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang fungsi. Yang pertama, Ibu akan membahas definisi dari fungsi. Kalian tahu nggak sih apa itu fungsi? Fungsi bisa disebut juga sebagai pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi atau hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota dengan himpunan lain, tepat satu anggota. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, jadi kalau fungsi yang kita perhatikan adalah himpunan A. Jadi, setiap anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan terhadap anggota himpunan B. Jadi, kita simpulkan bahwa prinsipnya adalah semua fungsi adalah relasi dan tidak semua relasi adalah fungsi. Oke anak-anak, perhatikan relasi-relasi di bawah ini. Dapat kalian lihat, pada fungsi, semua anggota himpunan A harus memiliki relasi tepat satu terhadap himpunan B. Tidak ada anggota himpunan A yang memiliki relasi lebih dari satu dengan himpunan B. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Fungsi itu memiliki beberapa ciri loh anak-anak. Yang pertama, himpunan A ataupun himpunan B bukanlah himpunan kosong. Yang kedua, himpunan A harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B.
Dan yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan dari anggota himpunan B. Tadi kan di awal kita sudah menyinggung tentang domain, kodomain maupun range. Nah, oke, Ibu akan menjelaskan apa sih itu kodomain, domain, dan range. Dapat kalian lihat pada diagram panah berikut. Nah, himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Dan anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari fungsi atau pemetaan disebut sebagai daerah hasil atau range. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang suatu fungsi dapat disajikan dengan diagram panah, pasangan berurutan, persamaan fungsi, grafik, dan tabel. Karena untuk diagram panah, pasangan berurutan, dan grafik itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, jadi Ibu akan mengulang sedikit saja pada pertemuan hari ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang diagram panah. Pada diagram panah berikut, terdapat himpunan A dan himpunan B. Ada juga relasinya. Dapat kalian lihat, pada himpunan A hanya memiliki tepat satu pasangan saja terhadap himpunan B, dan dapat disimpulkan bahwa itu adalah fungsi. Untuk yang kedua adalah diagram kartesius atau bisa kita sebut sebagai grafik. Biasanya pada sumbu X itu adalah himpunan A dan pada sumbu Y itu adalah himpunan B. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Kenapa dikatakan sebagai pasangan? Karena ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B, seperti dalam contoh berikut. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4. Maka himpunan pasangan berurutan dari fungsi A ke B dengan hubungan 1 lebih besarnya dari, maka fungsinya adalah 1,0, 2,1, 3,2, 4,3, dan 5,4. Kenapa jadi 1,0? Karena 1 lebih besarnya, jadi himpunan A-nya itu harus lebih besar daripada himpunan B. Untuk yang selanjutnya adalah tabel. Dapat kalian lihat pada contoh berikut. Ibu mempunyai himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan himpunan Q yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai 2 kali dari. Jadi X-nya itu kita anggap sebagai 2 kalinya. Jadi kalau fx-nya itu adalah 1 dikali 2 itu adalah 2. 2 dikali 2 itu adalah 4. 3 kali 2 itu adalah 6. Nah, fx-nya itu kita anggap sebagai Q. Untuk yang terakhir yaitu persamaan fungsi. Ibu memiliki 2 buah himpunan, yaitu himpunan P dan Q. Seperti pada contoh yang sebelumnya, P itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan Q itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi fungsi ini didefinisikan sebagai 2 kali dari. Maka dari itu, pola himpunan pasangan berurutannya didapat 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, dan 10,5. Nah, untuk penjabarannya seperti ini. Jadi untuk mendapatkan 2, 4, 6, 8, dan 10 atau himpunan P tadi, kita kalikan himpunan P dan himpunan Q. Dapat kalian lihat 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 kali 3 itu 6, dan 1, 2, 3 nya itu adalah himpunan Q. Dan bisa kita sebut himpunan P itu adalah X dan himpunan Q itu adalah Y. Jadi kita ibaratkan X sama dengan 2Y atau Y sama dengan setengah X. Dalam fungsinya ditulis fx sama dengan setengah X. Jadi untuk setiap X anggota P. Jadi itu disebut sebagai persamaan fungsi. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan himpunan pasangan berikut. Di sana ada 4 himpunan pasangan. Himpunan pasangan manakah yang merupakan pemetaan? Agar lebih mudah, dibuat dulu dalam bentuk diagram panah.
Setelah dibuat diagram panah, maka diperoleh himpunan 1 dan himpunan 3, dan itu merupakan fungsi. Di bawah ini adalah diagram panah untuk himpunan 1 dan himpunan 3. Untuk contoh soal yang terakhir, perhatikan grafik di bawah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah dapat kalian lihat grafik 1, 2, 3, dan 4. Untuk grafik 4, cuma grafik 4 saja yang sumbu X-nya dilalui 2 koordinat. Nah, jadi bukan merupakan fungsi. Fungsi itu ciri-cirinya himpunan A harus tepat satu anggota terhadap himpunan B. Nah, jadi yang merupakan fungsi pada grafik tersebut adalah grafik 1, 2, dan 3. Nah, sudah banyak sekali kita belajar pada hari ini. Jangan lupa ya anak-anak untuk selalu diulang-ulang materi yang Ibu berikan pada hari ini. Anak-anak sudah paham semua untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, kalian memang hebat. Oke, baik. Apabila pembelajaran hari ini dirasa cukup, Ibu cukupkan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di WhatsApp grup atau pada kolom komentar di bawah ini. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan kalian dengan sepenuh hati. Akhirnya selesai sudah nih pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.